Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dalam video pembelajaran tilawat di jilid 4. Minggu kali ini kita sudah memasuki di halaman 12. Di sini kita akan membahas bagaimana membaca kalimat di akhir yang diwakofkan. Ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita ke depan lancar dan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita mulai ya di halaman ke-12. Di sini cara membaca kalimat akhir yang diwakofkan, ya. Atau yang biasa kalian lihat itu di akhir ayat atau akhir kalimat. Bagaimana cara membacanya? Kita langsung praktikkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqinun, yaqinu, yaqinin, yaqini sama dengan yakin. Jadi kalimat yang di akhir ketika dibaca wakof maka disukunkan huruf terakhirnya. Ya, mau dari lafaz yaqinun atau yaqinu atau yakinin atau yakini, maka ketika dia wakof atau berhenti atau di akhir kalimat, maka huruf yang terakhirnya ini harus dibaca sukun. Bagus. Kita lanjut. Soburun, soburu, soburin, soburi sama dengan sobur. Paham ya? Ingat, huruf akhirnya harus dibaca sukun. Kafiruna sama dengan kafirun. Khaliduna sama dengan khalidun. Ghaibina sama dengan ghaibin. Salimina sama dengan salimin. Abidatin, abidatun sama dengan abidat. Nafsahu sama dengan nafsah. Nafsihi sama dengan nafsih. Nafsuhu sama dengan nafsu. Risalatuhu sama dengan
risalata. Seperti itu ya. Ingat, ketika dibaca wakof maka huruf yang terakhir itu harus disukunkan ya. Lanjut. Adapun yang kalimat seperti ini, maka ketika wakof tidak dibaca sukun huruf akhirnya, tetapi dibaca panjang ya. Ketika kalian melihat kalimat fathah tain yang akhirnya fathah tain ya, maka itu harus dibaca panjang ketika wakof atau bacaan yang panjang seperti ini, ada alifnya, madnya, maka tetap itu dibaca panjang ketika wakof. Contohnya, hudan sama dengan huda, sudan sama dengan sudah, duha sama dengan duha, saja sama dengan saja. Seperti itu ya. Jadi setiap kalimat yang akhirnya itu ada fathah tain, hanya fathah tain ya, ingat, hanya fathah tain, maka dibacanya panjang. Dan juga kalimat yang memang sudah panjang awalnya, yaitu ada huruf madnya alif ya. Miss bacakan satu baris dan akhir. Idza tajalla sama dengan idza tajalla. Idza talaha sama dengan idza talaha. Hakiman sama dengan hakima. Ghafuron sama dengan ghafuro. Seperti itu ya. Bacanya itu dua ketukan atau setara dengan mad tabi'i. Apabila ada kalimat yang seperti ini, akhirnya itu tak marbutoh. Ingat, tak marbutoh ya, bukan tak tanis. Kalau tak tanis ini seperti ini. Nah, tak tanis itu. Ini tak tanis namanya. Kalau tak yang bulat, ini disebut dengan tak marbutoh. Apabila dibaca wakof, maka tak marbutohnya ini tidak dibaca ats, tapi dibaca ha besar. Ya. Contohnya, al-qari'atu sama dengan al-qari'ah. Itu. Kasiratun sama dengan kasiroh. Ingat ya, tak marbutoh ketika dibaca wakof, maka dibacanya ha besar. Ya. Fiha laghiyatan sama dengan fiha laghiyah. Kembali ke pembahasan awal ya. Apabila ada hamzah akhirnya, maka harus dibaca panjang. Ma'an sama dengan ma'a. Minas sama'i ma'a. Paham ya anak-anak ya? Lanjut di halaman 14, sudah berbeda pembahasan. Ya, kali ini kita akan bahas terkait lafzul jalalah atau lafaz Allah. Ya. Nah, ini namanya lafzul jalalah atau biasa kalian sebut dengan lafaz Allah. Nah, lafzul jalalah ini ada yang lafzul jalalah tarqiq, ada juga yang lafzul jalalah tafkhim. Tarqiq itu apa? Yaitu tipis. Ingat ya, pernah diajarkan. Tarqiq itu tipis, tafkhim itu tebal, ya. Nah, apabila lafzul jalalah tarqiq, berarti lafaz Allah yang dibaca tipis. Syaratnya apa? Yaitu sebelumnya harokat kasroh. Ingat ya, kalau lafzul jalalah tarqiq, maka
huruf yang sebelumnya itu harus berharokat kasroh. Contohnya lafaz walillahi. Nah, kalau lafzul jalalah tafkhim atau lafaz Allah yang dibaca tebal, syaratnya yaitu huruf sebelumnya harus berharokat fathah atau doma. Ya, fathah atau doma. Maka dibacanya alallahi, alallahi, tebal. Kitabullahi, beda dengan walillahi, ya. Ini tipis dan ini tebal. Kita praktikan. Wasjudu lillahi fi sabilillahi. Yo, ini termasuk apa? Ya, betul. Lafzul jalalah tartik. Karena sebelum lafaz Allah itu huruf yang berharokat kasrah atau garis bawah. Dzalika amrullahi yafsahillahu. Tafhim, lafzul jalalah tafhim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya itu dhamma. Allahu latif. A'udzu billahi. Ulang. Allahu latifun. A'udzu billahi. Ya. Ini lafzul jalalah tarkik, ini lafzul jalalah tafkhim. Kenapa? Karena huruf sebelum itu ada fathah, ya. Dibacakan awal dan akhir. Ala la'natullahi 'alal kafirin. Ingat, terapkan pembacaan huruf ketika kalimat akhir ketika diwakafkan, ya, yaitu huruf akhirnya harus dibaca sukun. Terapkan pelan-pelan di setiap kalimat. Ulang. Ala la'natullahi 'alal kafirin. Illa liyuta'a biiznillah. Baris awal tadi apa? Ala la'natullahi. Sebelum lafaz Allah ada huruf yang berharokat dhamma. Berarti apa? Lafzul jalalah tafkhim atau lafaz Allah yang dibaca tebal. Nah, yang terakhir, illa liyuta'a biiznillah. Biiznillah. Sebelum lafaz Allah ada huruf yang berharokat kasrah, maka dibaca tipis, ya. Paham ya anak-anak ya? Kita terapkan dalam satu kalimat. Dibaca baris akhir dan baris awal dan baris akhir, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ulang. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Inil hukmu illa lillah. Lafzul jalalah tafkhim, lafzul jalalah tarkik. Selesai lafzul jalalah, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kita akan bahas tentang alif lam yang tidak dibaca jelas, ya, atau disebut dengan alif lam syamsiyah. Di pembahasan awal kita sudah membahas tentang alif lam yang dibaca jelas, yaitu apa? Alif lam, koma, ria. Dan sekarang kita membahas alif lam yang tidak dibaca jelas, yaitu alif lam samsiyah namanya. Atau bisa kalian sebut alif lam yang huruf setelahnya itu ada syiddahnya atau tasdidnya, ya. Kita praktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu, wassariqu. Ulang. Wassariqu, wassariqu. Tulisannya seperti ini, ketika dibaca seperti ini, ya. Yakni alif lamnya tidak dibaca, langsung kepada huruf yang berikutnya, huruf yang bertanda
bertasydid. Kita terapkan. Wattini wazzaituni biddini wassamai waddarrai wadzariyati bisyahidina bittaghina bizzalimina warrasikhuna wattaibuna wannuru. Ingat ya, alif lamnya tidak dibaca, tapi lanjut di huruf yang selanjutnya, yaitu huruf yang bertasydid. Kita terapkan dalam satu kalimat yang panjang. Bacakan awal dan akhir. Wattini wazzaitun. Ingat, waqaf. Wattini wazzaitun. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha yaumaddin. Paham ya, anak-anak? Kita terapkan pembahasan dari yang pertama tadi, yaitu membaca waqaf, membaca lafaz Allah, dan membaca alif lam samsiyah, ya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ulang. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Udah, pembahasan kita beres. Ingat ya, yang pertama tadi kita membahas apa? Terkait bagaimana cara membaca kalimat akhir yang diwakafkan, yaitu huruf akhirnya dibaca sukun. Adapun ketika kalimat akhir yang ujungnya itu fathah tain atau kalimat memang yang panjang, maka ketika wakaf tetap dibaca panjang. Contohnya lafaz dari apa? Wadduha wallaili idza saja. Panjang-panjang ya akhirnya, karena memang sudah ada alifnya atau huruf madnya. Tetap dibaca panjang ketika wakaf. Lalu kita bahas tentang apa? Lafzul jalalah. Ada lafzul jalalah tarkik dan ada lafzul jalalah tafkhim. Lafzul jalalah tarkik itu ketika sebelum lafaz Allah ada huruf yang berharokat kasroh, ya. Contohnya bismillahi, minya ini kasroh kan. Adapun lafzul jalalah tafkhim yaitu ketika huruf sebelum lafaz Allah hurufnya berharokat fathah atau dhamma. Contohnya Allahu, qul huwallahu, seperti itu ya. Dan pembahasan yang terakhir yang kita bahas tadi apa? Yaitu alif lam syamsiyah atau alif lam yang tidak dibaca jelas ya. Dibacanya itu langsung dimasukkan kepada huruf yang berikutnya, yaitu huruf yang ada tasydidnya, ada syiddahnya. Ya. Seperti itu anak-anak, video kita kali ini, minggu ini semoga bermanfaat dan silahkan kalian praktikan dalam tilawah Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang ahli Quran dan orang-orang yang terus belajar membaca Al-Quran. Sekian dari Miss. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.